Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai teori asal-usul nenek moyang Indonesia. Nah, untuk tujuan materi kali ini yaitu untuk memahami berbagai macam teori yang menjelaskan tentang kedatangan penduduk awal di wilayah Nusantara. Nah, sebenarnya kalian pernah nggak sih bertanya-tanya siapa nenek moyang bangsa Indonesia itu? Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa, baik berupa kelompok etnis, bahasa, dan budaya yang sangat beragam. Nah, pertanyaannya, dari mana semua keragaman ini berasal? Untuk menjawabnya, para ahli telah melakukan berbagai penelitian melalui pendekatan studi sejarah, arkeologi, dan antropologi guna menjelaskan bagaimana penghuni awal tiba dan menetap di kepulauan ini. Selanjutnya, dalam meneliti asal-usul tersebut, para ahli berpijak pada 4 bukti utama, yaitu yang pertama, fosil manusia purba. Di sini menjadi bukti otentik bahwa manusia telah mendiami Indonesia sejak zaman prasejarah. Dan yang kedua, ada alat dan artefak batu, yakni peninggalan fisik yang memberi petunjuk tentang corak dan cara hidup masyarakat terdahulu. Dan yang ketiga, budaya dan bahasa. Nah, 2 unsur yang membantu mengidentifikasi adanya ikatan atau hubungan kekerabatan antar kelompok suku. Dan yang terakhir ada studi ilmiah terkini. Di sini berupa penelitian DNA dan genetika modern yang memberikan detail lebih akurat mengenai jalur migrasi manusia ke Nusantara. Selanjutnya, mari kita bahas teori yang pertama, yaitu teori Yunan. Teori ini menyatakan bahwa asal nenek moyang kita berasal dari wilayah Yunan di Tiongkok Selatan. Mereka diperkirakan bermigrasi ke kepulauan Indonesia secara bertahap, melalui rute sungai dan laut. Bukti yang mendukung teori ini adalah banyaknya kesamaan budaya dan penemuan kapak kuno di Indonesia, serta adanya kemiripan linguistik antara bahasa Melayu dengan bahasa Champa di Kamboja. Teori kedua adalah teori Nusantara, yang memiliki sudut pandang sebaliknya. Teori ini menyatakan bahwa nenek moyang kita berasal dari wilayah kepulauan Indonesia sendiri, bukan dari luar. Di sini ada 3 landasan utama teori ini. Yang pertama, asal-usul lokal, artinya manusia purba memang berkembang di sini. Dan yang kedua, kemandirian budaya yang menyoroti kemampuan masyarakat lokal masa lalu dalam menciptakan budayanya sendiri. Dan yang ketiga, peradaban yang tinggi yang didukung oleh fakta bahwa bangsa Indonesia memiliki tingkat kebudayaan yang maju di masa lampau. Nah, hal ini diperkuat oleh temuan fosil purba endemik yang sangat tua di Indonesia seperti Meganthropus paleojavanicus, dan yang kedua Pithecanthropus erectus dan Homo soloensis. Selanjutnya, teori ketiga, yaitu teori out of Taiwan. Berdasarkan teori ini, sebagian besar leluhur bangsa Indonesia dipercaya berasal dari Taiwan. Mereka bermigrasi melewati Filipina sebelum akhirnya menyebar luas ke seluruh kepulauan Nusantara. Penduduk terkuat teori ini datang dari penelitian bahasa, di mana terdapat kecocokan mendalam pada rumpun bahasa Austronesia yang digunakan oleh berbagai suku bangsa di Indonesia saat ini. Teori selanjutnya yakni teori yang keempat dan yang paling baru dicetuskan oleh teori out of Africa. Teori ini berpendapat bahwa Homo sapiens atau manusia modern yang ada di seluruh dunia
termasuk juga di Indonesia, sebenarnya berasal dari Afrika. Teori ini didukung kuat oleh temuan fosil dan kajian genetik melalui DNA mitokondria. Hasil penelitian genetika tersebut menunjukkan adanya garis keturunan langsung antara manusia modern saat ini dengan Homo sapiens tertua di Afrika. Selanjutnya, terkait dengan jalur migrasi Austronesia, seperti pada teori Out of Taiwan, terdapat dua rute utama persebaran, yaitu yang pertama, persebaran rute barat. Jalur ini, jalur yang dimulai dari Taiwan menuju Filipina, Kalimantan, Sumatera, hingga berakhir di Pulau Jawa. Yang kedua, yakni persebaran rute timur, yaitu jalur yang membentang dari Taiwan menuju Filipina, Sulawesi, Maluku, hingga sampai ke Papua. Nah, melalui jalur-jalur inilah para pendatang bergerak saling bertemu dan berinteraksi secara sosial maupun budaya dengan penduduk asli yang sudah lebih dulu menetap di Kepulauan Indonesia. Selanjutnya, gelombang migrasi ini secara umum dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Proto-Melayu atau disebut Melayu Tua. Nah, di sini kelompok yang tiba lebih awal dengan membawa kebudayaan zaman Batu Baru atau biasa disebut Neolitikum. Dan yang kedua, Deutero-Melayu atau biasa disebut Melayu Muda. Kelompok yang datang pada gelombang berikutnya dengan membawa teknologi dan kebudayaan logam yang lebih canggih. Perpaduan kelompok inilah yang menjadi cikal bakal utama terbentuknya keanekaragaman suku bangsa kita saat ini. Segala aktivitas migrasi masa lalu membawa dampak yang sangat besar bagi Nusantara, yang dikelompokkan ke dalam 4 poin. Yang pertama, perpaduan adat dan budaya. Di sini melahirkan tradisi-tradisi baru dari hasil asimilasi berbagai kelompok. Dan yang kedua, perkembangan bahasa dan tradisi. Di sini memicu lahirnya ratusan bahasa daerah dan kebiasaan unik di setiap wilayah. Yang ketiga, pembentukan kelompok masyarakat, yakni memunculkan berbagai suku bangsa yang menetap dari Sabang sampai Merauke. Dan yang terakhir, kekayaan warisan budaya. Proses panjang ini yang akhirnya membentuk identitas Indonesia yang kaya akan budaya seperti yang kita nikmati saat ini. Bisa kita simpulkan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia tidak hanya dipaku pada satu pandangan saja, melainkan dijelaskan melalui beberapa teori, mulai dari teori Yunan, teori Nusantara, Out of Taiwan, hingga Out of Afrika. Masing-masing teori memiliki dasar argumen dan bukti pendukungnya sendiri. Namun, terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, semua teori ini membantu kita memahami bagaimana masyarakat Indonesia yang beragam dan kaya akan budaya ini terbentuk. Nah, setelah menyimak materi tadi, sekarang giliran kalian, Bapak Ibu, warga belajar untuk mengasah kemampuan berpikir kritis. Di sini, coba baca dan renungkan pernyataan berikut. Coba amati satu jenis makanan daerah atau tradisi yang ada di tempat tinggal Bapak Ibu saat ini. Nah, selanjutnya, analisis bagaimana makanan atau tradisi tersebut mencerminkan proses perpaduan budaya atau akulturasi akibat migrasi nenek moyang kita di masa lalu. Nah, Bapak Ibu selanjutnya bisa tuliskan lembar jawaban esai dengan jujur dan kaitkan langsung dengan apa yang Bapak Ibu temukan di kehidupan sehari-hari. Selamat mengerjakan, terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.